adalah soal tentang persamaan kuadrat, di mana disebutkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang x tambah 9 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Yang ditanyakan adalah nilai dari x1 per x2 ditambah x2 per x1. Nah, sebagai awalnya mungkin kita kembali ke materinya, bahwa untuk sebuah persamaan kuadrat yang kita misalkan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan akar katakanlah x1 dan x2. Kita punya rumus bahwa x1 tambah x2 itu adalah minus b per a, dan x1 dikali x2 itu rumusnya adalah c per a. Kemudian kalau kita perhatikan yang ditanyakan adalah nilai dari x1 per x2 dan x2 per x1. Maka bisa kita sederhanakan bahwa x1 per x2 tambah x2 per x1 ini bisa kita samakan penyebut. X1 dan X1 ini kita kali silang menjadi X1 kuadrat. X2 dengan X2 kita kalikan menjadi X2 kuadrat per X1 kali X2. Sebagai tambahan, bahwa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 kali X2. Jadi ini kita ubah lagi, yang rumus yang di pembilang ini menjadi X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 X2 per X1 X2. Nah, dari sini tadi karena memiliki nilai X1 dan X2 sebagai akarnya, kita akan cari nilai X1 tambah X2-nya itu adalah min B per A. Berarti kalau kita perhatikan nilainya adalah min dari min 1 per 3, berarti sepertiga. Dan X1 kali X2 nilainya adalah C per A, berarti 9 per 3 sama dengan 3. Langsung kita masukkan ke persamaan yang kita peroleh. Jadi sepertiga pangkat 2 dikurang 2 kali X1 X2 nilainya adalah 2 kali 3 jadinya per 3. Hasil adalah 1 per 9 dikurang 6 per 3. Kita samakan penyebut jadi 1 kurang 54 per 9 per 3. Berarti minus 53 per 27. Jadi kita peroleh jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini tentang persamaan garis. Jadi jika garis Y sama dengan X kurang 3 per 4 menyinggung parabola Y sama dengan M kurang 2X kurang X kuadrat. Jadi ada kata-kata menyinggung, kita gunakan Y1 sama dengan Y2. Kita anggap saja ini sebagai Y1, ini sebagai Y2. Berarti X kurang 3 per 4 sama dengan M kurang 2X kurang X kuadrat. Kita kelompokkan ke satu ruas semua. Jadi kalau kita kelompokkan, dia akan menjadi persamaannya dalam bentuk sama dengan 0. Jadi x kuadrat minus x kuadrat kita pindahkan jadi x kuadrat plus 2x, kemudian plus x minus 3 per 4 minus m sama dengan 0. Bentuk yang ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi x kuadrat tambah 3x kurang m tambah 3 per 4 sama dengan 0. Kita peroleh di sini koefisien x kuadratnya a-nya itu sama dengan 1, b-nya sama dengan 3, dan c-nya adalah negatif dari m tambah 3 per 4. Nah, karena ada kata-kata menyinggung, maka syaratnya itu adalah b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 0. Berarti kita masukkan b-nya adalah 3 pangkat 2 kurang 4 kali a kali c minus dari m tambah 3 per 4 sama dengan 0. 3 pangkat 2 9, negatif 4 dikali negatif jadinya plus 4 buka kurung m tambah 3 per 4 sama dengan 0. Kita kalikan ke dalam menjadi 9 tambah 4 kali m jadi 4m. 4 kali 3 bagi 4 hasilnya 3 sama dengan 0. 4m tambah 12 sama dengan 0, maka 4m sama dengan, kita pindahkan lagi jadi negatif 12. M nya adalah negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Berarti jawabannya adalah di option A. Kita lanjut. Soal berikutnya tentang eksponen dan sifat-sifatnya. Jadi diberikan di pernyataan adalah jika 2 pangkat 2x tambah 2 pangkat min 2x sama dengan 23, berapakah nilai dari 2 pangkat x tambah 2 pangkat min x? Jadi yang ditanyakan adalah 2 pangkat x tambah 2 pangkat min x ini berapa? Kita misalkan yang ditanyakan adalah P. Berarti tugas kita adalah mencari berapa nilai dari si P yang dimaksud oleh soal. Maka kita perhatikan di sini kita memiliki suatu persamaan yang mengandung x pangkat 1. Di sini kita memperoleh nilainya 2 pangkat x. Dan kita ketahui bahwa 2 pangkat 2x itu sebenarnya sama dengan 2 pangkat x di pangkat 2.
Karena dalam sifat eksponen kalau dipangkatkan itu pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat X di pangkat 2 itu sama dengan pangkatnya dikalikan jadi 2X. Maka untuk memperoleh bentuk seperti ini kita mengkuadratkan kedua ruas dari yang persamaan ini di pangkat 2 kan. Jadi 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X ini yang kiri kita kuadratkan, yang kanan kita kuadratkan. Untuk mempermudah pemahamannya kita tulis saja 2 kali 2 tambah 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X, kita kalikan lagi 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan P kuadrat. Kita kalikan pelan-pelan. 2 pangkat X kali 2 pangkat X berarti 2 pangkat 2X. 2 pangkat X dikali 2 pangkat min X berarti 2 pangkat 0, artinya 1. Kemudian 2 pangkat min X dikali 2 pangkat X juga 2 pangkat 0, artinya 1. 2 pangkat min X dikali 2 pangkat min X berarti 2 pangkat min 2X sama dengan P kuadrat. Kita perhatikan 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat min X di soal diberikan nilainya adalah 23. Berarti 23 tambah 1 tambah 1 sama dengan P kuadrat. Berarti 25 sama dengan P kuadrat, P-nya sama dengan 5. Berarti kita jawabannya adalah yang di option C. Kita bisa membalikkan soal ini, ya, misalkan dibalikkan. Jika 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan 5, maka berapakah nilai dari 2 pangkat X tambah 2 pangkat min 2X? Maka kalau kita dapat seperti ini, jelas di dalam nalar kita adalah langsung dikuadratkan, ya. Kebalik dari soal yang semula, kita nggak bisa langsung mengakarkannya, makanya kita lakukan pemisahan. Nah, kalau soal seperti ini, langsung kita tulis juga 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X kali 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan 5 kuadrat. Karena yang di sebelah kiri kita kuadratkan, maka yang sebelah kanan juga kita kuadratkan. Ini juga kita kalikan pelan-pelan jadi 2 pangkat 2X. Yang ini kita kalikan jadinya 1. Yang ini juga kalikan jadi 1. Yang kita kalikan jadi 2 pangkat min X sama dengan 25. Ini 2 kita pindahkan ke kanan jadinya negatif 2. Maka 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X hasilnya adalah 23. Jadi caranya seperti itu. Baik dari yang pangkat 2 menjadi pangkat 1 ataupun sebaliknya dari pangkat 1 menjadi pangkat 2 menggunakan trik yang kurang lebih hasilnya sama, ya. Kita lanjut ke soal berikut, soal tentang trigonometri, di mana di trigonometri ini termasuk salah satu matematika dasar. Jadi walaupun materinya mungkin terlihat seperti agak ribet, ya, di mana ada variabel P, ada variabel Q, ada sin dan kosinus. Satu hal yang kita ingat bahwa dalam identitas trigonometri ada satu sifat di mana sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu bernilai 1. Ini adalah kunci yang kita gunakan untuk menjawab persoalan seperti ini. Mengapa kita bisa menimbulkan asumsi bahwa kita akan menggunakan rumus ini? Perhatikan, ditanyakan adalah bentuk P kuadrat tambah Q kuadrat. Sehingga ketika kita mempunyai nilai P yang mau kita ubah menjadi bentuk P kuadrat, berarti itu kita akan mengkuadratkannya. Berarti ini akan menjadi bentuk cos kuadrat. Dan sebagai mana yang kita katakan di awal, kalau ada yang mengandung cos kuadrat dan ada yang mengandung sin, itu cenderung menghasilkan nilai 1. Maka kita bisa mengasumsikan di awal bahwa sifat yang kita gunakan adalah rumus yang saya berikan tanda petak di atas. Nah, kita mulai pengerjaannya. Disebutkan bahwa P kurang Q itu sama dengan cos A. Maka untuk pengerjaannya sama dengan soal yang sebelumnya. Untuk mengubahnya bentuk kuadrat, kita tuliskan yang sebelah kiri kita kuadratkan, yang sebelah kanan juga kita kuadratkan. Sehingga kalau P kali P menjadi P kuadrat, P kali negatif Q, negatif PQ, min Q kali P, negatif PQ, min Q kali min Q jadinya positif Q kuadrat, sama dengan cos kuadrat A. Sehingga P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ sama dengan cos kuadrat A. Kita perhatikan di sini kita peroleh nilainya adalah akar 2PQ sama dengan sin A. Sementara sini ada bentuk yang 2PQ tapi tanpa tanda akar. Berarti yang ini juga kita kuadratkan yang kiri, kuadratkan yang sebelah kanan, sehingga 2PQ-nya itu sama dengan sin kuadrat A. Sehingga kita tukar menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat kurang sin kuadrat A sama dengan cos kuadrat A. Kita pindahkan ini ke sebelah kanan. P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa nilai sin kuadrat tambah cos kuadrat itu nilainya adalah sama dengan
1. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut tentang trigonometri juga, tentang penjumlahan sudut. Jadi kalau rumusnya sin A tambah B, kita evaluasi dulu bahwa nilai dari sin A tambah B itu sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Lalu bagaimana kalau seandainya soalnya menanyakan sin A kurang B? Kalau kita menggunakan kurang, ini kita ganti dengan tanda kurang. Berarti kalau misalnya sin A kurang B, maka rumusnya berubah menjadi sin A cos B dikurang cos A sin B. Seperti itu pemakaian rumusnya. Nah, kita mulai dari pernyataan pertama bahwa sin A sama dengan P, atau bisa kita tuliskan sebagai P per 1. Nah, karena di sini digunakan sin A dan memerlukan data cos A, maka kita cari nilainya dengan menggunakan penggambaran segitiga. Kalau tidak disebutkan, kita anggap sebagai standarnya adalah di kuadran 1. Kecuali dia dinyatakan misalnya sin A sama dengan P dalam kurung, misalnya ada keterangan di kuadran kedua atau di kuadran ketiga dan sebagainya, maka kita akan menentukan sisi mana yang bernilai negatif. Tapi kalau tidak dinyatakan, bisa kita asumsikan bahwa ini adalah soal standar yang mengasumsikan penggunaan di kuadran 1. Jadi sin A-nya sama dengan P per 1, di mana sinus ini adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Kalau ada sudut A di sini, berarti bagian depannya adalah yang ini, berarti ini P-nya, ininya 1 miringnya. Berarti di sampingnya kita cari dengan Pitagoras menjadi akar dari 1 dikurang P kuadrat. Maka nilai dari cos A-nya adalah samping per miring, akar 1 kurang P kuadrat. Begitu juga dengan si sin B yang bernilai sama dengan Q, kita tuliskan sebagai Q per 1. Dengan cara yang sama, kita gambarkan sudut B-nya. Maka Q per 1 berarti Pitagorasnya adalah 1 kurang Q kuadrat. Berarti nilai cos B-nya sama dengan akar 1 kurang Q kuadrat per 1. Tetap kita tuliskan sebagai akar 1 kurang Q kuadrat. Kita kembalikan ke rumusnya tadi, sin A tambah B-nya. Sesuai dengan rumus yang awal adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Berarti sin A-nya adalah P, cos B-nya adalah akar 1 kurang Q kuadrat, ditambah cos A-nya adalah ini akar dari 1 kurang P kuadrat dikali sin B-nya adalah Q. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya yang identiknya itu adalah yang dibentuk E ya. P kali akar 1 kurang Q kuadrat, Q kali akar 1 kurang P kuadrat ya. Depan belakang nggak masalah kalau dalam perkalian. Jadi bentuknya sama. Jadi kita beri jawabannya adalah yang di option E. Kita lanjut ke soal berikut. Ini soal terakhir untuk video kali ini. Persamaan garis singgung Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 3. Kita mulai dari persamaan garis yang diberikan di soal, Y sama dengan 2X tambah 3. Dan apabila kita sudah merubahnya dalam bentuk rumus Y sama dengan, maka gradiennya itu sama dengan koefisiensi X, berarti gradiennya adalah 2. Dan untuk persamaan garisnya, yang untuk grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3, bisa kita cari gradiennya dengan menggunakan turunan pertama. Jadi gradiennya adalah 2X kurang 4. Dan karena di sini disebutkan garis sejajar, berarti nilai dari M1 dan M2 ini adalah sama. Kita gunakan sifat M1 sama dengan M2. Berarti 2 sama dengan 2X kurang 4, pindahkan min 4-nya ke sebelah kiri menjadi 6 sama dengan 2X, X-nya sama dengan 3. X yang bernilai 3 ini kita kembalikan ke kurva untuk mencari nilai Y-nya. Kita kembalikan ke sini, berarti Y-nya sama dengan 3 kuadrat kurang 4 kali 3 ditambah 3. 9 kurang 12 tambah 3, berarti nilai Y-nya sama dengan 0, dan nilai M-nya adalah tadi sama dengan 2. Kita peroleh nilai X, nilai Y, dan nilai M. Persamaan garis singgung, kita tuliskan PGS, rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang Y1 nya adalah 0, gradiennya adalah 2, X nya adalah 3. Jadi Y sama dengan 2X kurang 6. Kalau kita perhatikan belum ada bentuk yang sama, maka kita sesuaikan dengan bentuk yang ada di pilihan. 2X nya kita pindahkan ke kiri menjadi Y kurang 2X, negatif 6 nya kita pindahkan menjadi positif, menjadi tambah 6 sama dengan 0. Dan kalau kita perhatikan jawaban yang memenuhi adalah yang di option B. Di soal pertama, penyelesaian persamaan 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 81 X tambah 2.
Kalau kita perhatikan ini bilangan pokoknya 1 ini di sebelah kiri angka 3, di sebelah kanan angka 81, belum ada sifat yang memenuhi. Jadi kita harus tukar dulu bahwa 81 ini sama dengan 3 pangkat 4. Jadi bentuk persamaannya kita tukar. Ini menjadi 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 81-nya kita tukar jadi 3 pangkat 4, kemudian di pangkat X tambah 2. Salah satu sifat dari sifat eksponen ini adalah kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya boleh dikalikan. Sehingga ini berubah menjadi 3 pangkat X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 3 pangkat kita kalikan jadinya 4X ditambah 8. Berarti pangkatnya sudah sama, bilangan pokoknya sudah sama, kita fokuskan ke pangkatnya. Kita peroleh X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 4X ditambah 8. Kita pindahkan semua ke sebelah kiri menjadi X kuadrat ditambah X kurang 4X kurang 2 kurang 8 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 3X kemudian dikurang 10 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita peroleh X kurang 5 dan X tambah 2. Maka X-nya sama dengan 5 dan yang ini X-nya sama dengan min 2. Disebutkan bahwa alfa lebih besar daripada beta. Berarti yang lebih besar ini alfanya, ini betanya. Yang ditanyakan adalah alfa dikurang beta. Berarti 5 dikurang minus 2. Maka jawabannya adalah sama dengan 7. Berarti jawabannya adalah option E. Kita lanjut ke soal berikut. Bila 4/5 dikali 2 pangkat 3X kurang 1 tambah 8 pangkat X per 10 sama dengan 2, maka X-nya berapa? Jadi untuk mengerjakan soal ini, karena kebetulan dalam bentuk penyebut, supaya gampang ini semua kita kali 10 dulu. Sehingga kita harus tuliskan menjadi 10 dikali 4/5 dikali 2 pangkat 3X kurang 1 tambah 10 kali 8 pangkat X per 10 sama dengan 10 kali 2. 5 dan 10 jadinya 2, 2 kali 4 jadi 8, kali 2 pangkat 3X, ini ada pangkat negatif 1, berarti itu 2 pangkat 1, ditambah 10 dengan 10 habis, sisanya 8 pangkat X, di mana 8 itu adalah 2 pangkat 3, kemudian di pangkat X, berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 3X, ini sama dengan 20. 8 dibagi 2, 4, berarti 4 dikali 2 pangkat 3X, ditambah 2 pangkat 3X, ini sama dengan 20. Jadi 4 buah 2 pangkat 3X ditambah 1 buah 2 pangkat 3X, ini hasilnya adalah 5 buah 2 pangkat 3X sama dengan 20. Kita bagi 5, jadi 2 pangkat 3X itu sama dengan 20 dibagi 5 adalah 4, atau kita tulis 2 pangkat 2. 2-nya habis. 3X sama dengan 2, X sama dengan 2/3. Berarti jawabannya adalah di option D. Kita lanjut. Jumlah akar-akar persamaan 5 pangkat X tambah 1 tambah 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. Caranya adalah kita gunakan sifat eksponen untuk yang penjumlahan. Jadi 5 pangkat X tambah 1 itu sama dengan 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Kemudian 5 pangkat 2 kurang X itu sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat X sama dengan 30. Supaya penyebut yang 5 pangkat X habis, kita kalikan dengan 5 pangkat X. Sehingga ini menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat X jadi 5 pangkat X kuadrat dikali 5 ditambah 25 sama dengan 30 kali 5 pangkat X. Supaya tidak terlalu rumit, kita misalkan saja si 5 pangkat X itu sama dengan A. Sehingga ini bentuknya berubah menjadi 5, yang 5 yang di belakangnya kita pindahkan ke depan. 5 pangkat X tadi adalah A, jadinya A kuadrat. Kemudian ini juga berubah jadi A, kita pindahkan ke kiri jadi 30A ditambah 25 sama dengan 0, kita bagi 5 semua. A kuadrat dikurang 6A tambah 5 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi A kurang 5, A kurang 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 5 dan A-nya sama dengan 1. Kita kembalikan lagi ke pemisalan tadi. Jadi A sama dengan 5. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5. Atau 5 pangkat 1, kita habiskan 5-nya, berarti X-nya sama dengan 1. A sama dengan 1, berarti 5 pangkat X itu sama dengan 1 itu kita ubah jadi 5 pangkat 0. Jadi habis X-nya sama dengan 0. Berarti X-nya 1 dan X-nya 0.
ditanyakan adalah jumlahnya. Berarti X1 ditambah X2 jumlahnya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi jawabannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau bilangannya angka bulat gini kita bisa aja menebak-nebak angkanya ya. Jadi salah satu clue-nya kalau kita terlalu malas menjabarkannya, 5 pangkat X tambah 1 tambah 5 pangkat 2 kurang X sama dengan 30. 30 ini bisa kita jabarkan jadi 5 tambah 25 atau 25 tambah 5. Karena kelipatan 5 yang bisa menjumlah, yang hasil jumlah 30 cuma dua kemungkinan, 5 tambah 25 atau 25 tambah 5. Jadi kalau pangkat 5 itu kan 5, 25, 125, 625. Jadi kalau dipilih dua angka yang dijumlahkan bisa 30 adalah antara 5 atau 25. 5 ini 5 pangkat 1, jadi kita bisa fokuskan bahwa X tambah 1 sama dengan 1, X sama dengan 0. Kemudian atau dibalikkan, 5 pangkat tambah 1 sama dengan 25. 25 itu 5 pangkat 2, jadi X tambah 1 sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Tetapi ada keterbatasan dengan penggunaan cara ini, yaitu apabila hasilnya bilangan bulat. Kalau nanti di pertanyaannya itu X-nya itu memiliki nilai pecahan, nilai logaritma, nilai segala macam, tidak kita bisa gunakan lagi. Jadi secara cepatnya ada keterbatasan penggunaan, jadi minimal kita harus menguasai dasar-dasarnya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Jika P bilangan rasional sehingga akar pangkat 5 dari 25 pangkat P sama dengan 5, maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat P sama dengan titik-titik. Jadi kita kerjakan, kita tukar 25-nya ini menjadi 5 pangkat 2, kemudian di pangkat P, kemudian akar pangkat 5 kita tukar jadi pangkat pecahan jadi 1/5. Ini sama dengan 5. Kita kalikan semua akarnya ini, bukan semua akar, kita kalikan semua pangkatnya, sehingga kita peroleh 5 pangkat 2P/5 sama dengan 5 pangkat 1. 5 yang bilangan pokoknya habis, 2P/5 sama dengan 1, 2P sama dengan 5, P sama dengan 5/2. Kita kembalikan ke pertanyaannya, 4 pangkat P kemudian dipangkat 1/3. Ini berarti 2 pangkat 2 pangkat P 5/2 pangkat 1/3. Ini 2-nya habis, maka menjadi 2 pangkat 5/3. Kita perhatikan bahwa option C sebagai jawabannya. Kita lanjut ke soal terakhir. Diketahui A sama dengan 1/8, B sama dengan 16, C sama dengan 4, maka nilai dari A pangkat minus 1/3, B pangkat 1/4, C pangkat min 1/2 adalah titik-titik. Kita kerjakan dengan cara mengubah setiap bilangan berikut. 1/8 kita tukar jadi 2 pangkat min 3, 16 kita tukar jadi 2 pangkat 4, dan 4-nya kita tukar jadi 2 pangkat 2. Sehingga kita peroleh A pangkat min 1/3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 1/2. Pecahannya kita tukar lagi menjadi A pangkat minus 4/3, B pangkat 1/4, C pangkat minus 3/2. Gantikan A-nya dengan 2 pangkat min 3. Jadi 2 pangkat min 3 pangkat min 4/3 kali B-nya adalah 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 dipangkat 1/4, C-nya adalah 2 pangkat 2 dipangkat minus 3/2. Yang ini 3-nya habis, min kali min jadi positif, jadinya 2 pangkat 4. Yang ini habis jadi 2 pangkat 1. Yang ini 2-nya habis jadi 2 pangkat min 3. Tinggal kita hitung pangkatnya, jadi 2 pangkat 4 ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 2 atau jawabannya adalah 4. Jadi jawabannya adalah option D. Jadi demikian video pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa membantu kalian sukses dalam menghadapi soal ujian dalam kesempatan apapun. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Dukung kita dengan menekan tombol like dan sampai jumpa di video berikutnya.